Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 atau pada tanggal 21 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 25 ayat 16 yang berkata demikian, saudaraku. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam renungan firman pada pagi ini tentang berbagai hukum sipil, saudaraku. Di dalam kitab Ulangan pasal tentang perikop berbagai hukum sipil ini, saudaraku, sangat banyak sekali tentang bagaimana berlaku dalam hukum-hukum moral, saudaraku. Dan diantaranya tentang larangan untuk melakukan sikap kecurangan, saudaraku. Di dalam 10 perintah Elohim Yahweh, hal kecurangan ini berhubungan dengan 10 perintah yang ke-10, yaitu jangan mengingini barang apapun yang miliki sesamamu manusia, saudaraku. Dan tentang poin 10 ini memang sifatnya hukum yang ke-10 ini masih universal. Namun di antaranya di dalamnya bisa dilakukan dengan melakukan kecurangan-kecurangan, saudaraku. Dan melakukan kecurangan, firman yang baru saja kita dengarkan, maka itu merupakan kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Saudaraku, sikap kecurangan adalah di mana sikap seseorang untuk mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang tidak baik atau keluar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dan ini dilakukan, dan dia tidak memikirkan apa resiko yang dilakukan dengan kecurangan itu. Dan inilah yang menyebabkan kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Lewat firman ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Di dalam kita menjalani kehidupan saat ini, tentu kita memiliki suatu cita-cita, harapan atau ekspektasi kita, kerinduan kita, baik dalam masalah usaha kita, studi kita, pekerjaan kita, pergaulan kita, bahkan mungkin kerinduan kita untuk mendapatkan hal-hal yang memang menjadi suatu impian yang kita harapkan. Semua itu memang harus kita lakukan dengan kita berusaha dan bekerja semaksimal mungkin, saudaraku. Bukan berarti kita memiliki suatu harapan atau cita-cita, ekspektasi, tapi kita santai-santai saja, kita diem saja, dan kita berdoa saja, dan berharap itu tiba-tiba muncul dan kita dapatkan, saudaraku. Bukan seperti itu, saudaraku. Namun kita harus lakukan, kita harus beraksi, kita harus bekerja dan melakukan demi untuk kita mendapatkan apa yang kita rindukan dalam harapan kita, cita-cita kita, ekspektasi kita. Namun di dalam menjalankan kerinduan harapan ini tadi, ekspektasi yang kita harapkan, Bapa yang mengingatkan agar kita jangan berlaku curang, saudaraku. Karena bila melakukan hal kecurangan ini merupakan kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Artinya apa, saudaraku? Sesungguhnya bila kita sungguh-sungguh melakukan dan kita berpengharapan sepenuhnya kepada Bapa Yahweh, Bapa yang akan memberikan jawaban tepat pada waktunya yang Bapa Yahweh izinkan, saudaraku. Namun mungkin saat ini kita mungkin belum mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan kita. Kita sudah berupaya maksimal mungkin, kita sudah berjuang semaksimal mungkin, namun kita sudah berdoa juga, namun kok belum mendapatkan sesuai harapan kita. Bukan berarti Bapa Yahweh diam, saudaraku. Bukan berarti Tuhan yang kita sembah, Elohim Yahweh, itu tidak hidup, saudaraku. Namun rancangan Bapa Yahweh berarti belum mengizinkan. Karena kita percaya bahwa waktunya Bapa Yahweh itu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Sehingga ini yang memuatkan kita terus untuk kita tetap terus setia dan taat kepada Bapa Yahweh.
Namun jangan terbersit dalam pikiran kita, dalam hati kita, untuk kita melakukan suatu strategi-strategi kecurangan, saudaraku. Tentu firman yang baru saja kita renungkan itu merupakan kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Untuk apa kita mendapatkan sesuatu hal yang kita anggap itu merupakan suatu harapan kita, namun di balik itu ada proses kekejian yang kita lakukan, dan mata Bapa Yahweh melihat kita, saudaraku. Untuk itu ini yang menjadi renungan bagi kita saat ini, saudaraku. Bila pada waktu-waktu yang lalu kita melakukan hal-hal seperti ini yang tanpa kita pahami, maka kita minta pengampunan kepada Bapa Yahweh, saudaraku, agar kita lewat firman renungan pada pagi hari ini, dalam kita menjalani waktu kita yang akan datang, yang kita jalani, kita sudah mendapatkan suatu firman bahwa sesungguhnya melakukan kecurangan itu hal kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Amin, saudaraku. Inilah renungan bagi kita untuk kita sama-sama lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Dan tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan dan kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita memiliki roh yang lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Itulah janji firman. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.